terlihat saudara-saudara? Ya. Oke. Ya, judul pembahasan kita pada petang ya hari ini adalah The Abominations of Desolations. Kemarin kita sudah menyelesaikan, kita sudah sampai ke tahun di mana munculnya gereja Advent, benar? Ya, kita sudah mempelajari ini. Jadi kita mau bergerak lebih lanjut lagi ya dalam pembelajaran kita. Kayak kita baru sampai pertemuan ke-20, artinya kalau 1 tahun ada 52 sahabat, artinya masih ada cukup kurang lebih 30-an lagi ya. Saya sendiri pun mencoba untuk membuat 30 ini apalagi. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sekali lagi kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan di sore hari ini kami datang lagi ke hadirat-Mu meminta hikmat ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, kami orang berdosa tidak dapat mengertikan firman-Mu, tetapi firman-Mu katakan jika Roh Kudus datang maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah Kau buka mata rohani kami agar kami dapat mengerti pelajaran-pelajaran yang ingin Kau sampaikan kepada kami, khususnya bagi kami yang hidup di akhir zaman ini. Berkati hamba-Mu secara khusus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan, dan biarlah hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat, dan kami mendapatkan berkat yang berasal dari surga. Dan biarlah Kau jaga pikiran hamba-Mu Tuhan, biarlah hanya perkataan-Mu saja yang keluar Tuhan, karena hanya perkataan-Mu yang dapat memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan pertemuan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati segala sesuatu yang di luar jangkauan manusia, baik itu listrik, laptop, internet, ataupun yang lainnya, karena kami berada di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, saudara-saudara, selamat petang sekali lagi saya ucapkan. Ya, jadi judul pembahasan kita adalah Abominations of Desolations. Ya, dalam pelajaran kita yang lalu, saya mau katakan dalam pelajaran kita yang lalu, kita menyinggung sedikit mengenai kekejian yang menelantarkan, benar nggak? Ya, kita sudah pernah membahas kekejian yang menelantarkan yang berkaitan dengan penghancuran Yerusalem yang pertama, ya, penghancuran Yerusalem pertama di bawah Nebukadnezar. Terus kemudian kita juga melihat sedikit dalam pelajaran kita ketika kita membahas Daniel pasal yang ke-9, yaitu kekejian yang menelantarkan kembali, saudara, yang akan terjadi pada Yerusalem di tahun 70. Benar atau tidak? Dalam pembelajaran kita sebelumnya. Tetapi saya mau katakan saudara, kemarin dalam pelajaran kita sebelumnya, ketika kita membahas tentang kehancuran Yerusalem tahun 70, saya tidak memberikan secara detail, ya, saya tidak memberikan secara jelas apa yang mendahului peristiwa sebelum kehancuran ini. Nah, hari ini saya mau katakan, ya, hari ini kita akan membahas tentang hal ini. Ya, kenapa? Karena di sahabat depan kita akan melihat lebih jauh lagi, saudara. Ya, dalam pelajaran kita akan membahas kehancuran Yerusalem, ya, kehancuran Yerusalem yang terjadi di tahun 70. Dan kita akan memahami, saudara, saya mau katakan, bagaimana peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dengarkan baik-baik ini. Jika kita tidak memahami penghancuran kota Yerusalem, ya, pada tahun 70, jika kita tidak memahami peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan penghancuran kota tersebut, maka apa yang akan kita lakukan adalah kita tidak akan memahami apa yang akan terjadi di depan, saudara. Ya, oleh sebab itu kita akan mempelajari hari ini peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum penghancuran Yerusalem. Jadi saudara, kita akan memperhatikan setiap urutan-urutan peristiwa satu demi satu, saudara. Ingat baik-baik ya dalam peristiwa ini. Saya mau katakan kita akan membuka Matius pasal yang ke-24 dalam pelajaran kita. Tetapi saya mau katakan saudara, ya, bahwa Matius pasal yang ke-24 ini memiliki double application. Itu kita jangan pernah kita berpikir langsung ke masa depan. Ya, kita lihat bahwa ini berbicara di masa sebelum penghancuran Yerusalem di tahun 70. Dan saya juga akan membuka bukan hanya Matius 24, tetapi juga Markus dan juga Lukas untuk melihat pandangan lain dari kitab Injil, ya, dan memberikan sebuah informasi tambahan yang akan kita peroleh. Jadi kita akan mempelajari urutan peristiwa, saudara, sebelum penghancuran terjadi. Mari kita buka di dalam Matius pasal 24 ayat 5 sampai yang ke-8. Alkitab katakan kepada kita, sebab banyak orang, ya, akan datang dan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan ini ketika Yesus menjelaskan, ya, ketika dia sudah keluar dari bait suci, ketika Sekina sudah keluar, dan kemudian dia katakan bahwa rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi terlantar
Dan kemudian para murid bertanya-tanya tentang hal itu dan kemudian Yesus menjawab ya apa yang sementara terjadi. Dan dia katakan di ayat yang kelima bahwa Mesias palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Terus kemudian di ayat yang keenam, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Di dalam King James Version-nya ada satu kalimat yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, yaitu pestilence, wabah penyakit. Ya, akan ada gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit, dan Yesus katakan di ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Semua tanda-tanda ini Yesus katakan, ya, saudara jangan langsung maju ke depan. Saya mau katakan, jangan memikirkan tentang masa depan, jangan berpikir itu. Karena hari ini kita nggak bahas tentang hal itu. Ya, semua ini kata Yesus hanyalah tanda-tanda pendahulu. Yesus katakan yang lebih parah akan menyusul, ya, masih akan ada lagi dan menyusul. Perhatikan beberapa tanda di sini, saudara. Yesus katakan akan ada Mesias palsu, akan ada peperangan, akan ada rumor of wars, kata dia. Bangsa bangkit melawan bangsa, akan ada bala kelaparan, kata Yesus, akan ada wabah penyakit, dan akan ada gempa bumi. Ya, ini yang sementara terjadi, Yesus katakan, menjelang kehancuran Yerusalem di tahun 70. Nah, saya ingin mengambil setiap tanda-tanda ini, saudara, ya, satu demi satu, menunjukkan kepada kita bagaimana tanda-tanda ini menuju kepada penghancuran Yerusalem itu digenapi. Kita akan lihat, saya nggak lagi bicara tentang masa depan. Saya akan bicara tentang sebelum tahun 70. Baik di dalam kitab Perjanjian Baru, saya akan bahas itu, baik di dalam kitab Perjanjian Baru, ataupun tulisan sejarah. Ya, tulisan sejarah, kita akan lihat. Ya, salah satunya ada tulisan Flavius Josephus. Ini Ellen White menulis, ya, mengutip kutipan kata-kata dia ketika dia menjelaskan tentang kehancuran Yerusalem. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali karena dia adalah salah satu sejarawan Yahudi yang kredibilitasnya bisa untuk diyakinkan. Ya, jadi saya akan mengambil dari Perjanjian Baru dan saya akan lihat dalam sejarah khususnya Flavius Josephus. Ya, dan kemudian sejarawan Roma itu Tacitus. Ya, saya akan melihat dari ketiga hal ini. Nah, pertama-tama kita berbicara tentang Mesias palsu. Perhatikan baik-baik. Ya, Kisah 5 ayat 36 sampai 37. Ya, di sini kita menemukan nama-nama saudara, ya, nama-nama daripada nabi-nabi palsu. Dikatakan kepada kita dalam Kisah 5, 36 dan 37. Sebab dahulu telah muncul Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, ya, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh, ya, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah Yudas, ya, seorang Galilea. Ia menyesatkan banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Jadi di sini kita mendapati ada nabi palsu, ada Kristus palsu. Kenapa? Karena Teudas dikatakan bahwa dia mengaku dirinya seorang yang istimewa. Oke, yang namanya disebut, ya, tadi kita lihat Teudas dan juga Yudas dari Galilea. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dalam Kisah 8 ayat 9 sampai yang ke-10. Alkitab katakan kepada kita. Alkitab katakan seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota ini dan menakjubkan rakyat, ya, rakyat Samaria secara kurus, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Perhatikan saudara. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa yang besar. Jadi di sini kita melihat saudara, ya, dalam buku Kisah para Rasul, kita mendapati bahwa ada nabi-nabi palsu, bahwa ada Mesias palsu yang muncul sebelum kehancuran Yerusalem di tahun 70. Apakah benar? Kita melihat berdasarkan Alkitab. Perhatikan baik-baik apa yang Roh Nubuat katakan kepada kita dalam Desire of Ages. Halaman 628, banyak Mesias palsu akan muncul, mengakui bisa membuat mukjizat, dan menyatakan bahwa saatnya bangsa Israel pada masa itu untuk dimerdekakan telah tiba. Jadi mereka katakan bahwa ketika setelah penyaliban Yesus, bahwa banyak Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang muncul, dan mereka katakan bahwa saatnya bagi kita
untuk dimerdekakan telah tiba. Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Ya, kata-kata Kristus telah digenapi antara saat kematiannya, perhatikan, dan pengepungan Yerusalem, banyak Mesias palsu bermunculan. Jadi jelas saudara, bahwa berdasarkan Alkitab, prediksi yang Yesus sampaikan, ya, bahwa sebelum kehancuran Yerusalem di tahun 70, akan banyak muncul nabi palsu, akan banyak muncul Mesias-Mesias palsu yang membuat mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Perhatikan baik-baik saudara. Ya, apa yang disaksikan oleh Flavius Josephus, ini seorang sejarawan Yahudi yang lahir di tahun 37 Masehi, ya. Beberapa tahun sebelum kehancuran Yerusalem. Perhatikan baik-baik. Dia katakan dalam bukunya Antiquities, ya, of Jews, ya, dikatakan kepada kita, lagi pula pemalsu-pemalsu dan penipu-penipu memanggil orang banyak untuk mengikuti mereka ke padang gurun, karena mereka berkata bahwa mereka akan menunjukkan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang tidak terbantahkan, yang akan digenapi selaras dengan rancangan Tuhan. Jadi Flavius Josephus katakan kepada kita, ya, Antiquities of Jews dalam bukunya, bahwa sebelum itu terjadi pemalsu-pemalsu, ya, penipu-penipu banyak membawa orang ke padang gurun peristiwanya, saudara. Dan kemudian menunjukkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, dan mereka memperlihatkan sesuatu yang luar biasa yang tak terbantahkan. Dan lebih lanjut dikatakan di buku yang lain, Flavius Josephus katakan dalam Wars of Jews, para penipu dan pemalsu yang berpura-pura berada di bawah bimbingan ilahi membidani perbuatan-perbuatan yang revolusioner, membujuk orang banyak untuk berbuat seperti orang-orang gila, membimbing mereka keluar ke padang gurun dengan keyakinan bahwa di sana Tuhan akan memberikan kepada mereka tanda bukti kemerdekaan mereka. Jadi jelas saudara, bahwa sebelum peristiwa penghancuran Yerusalem di tahun 70, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa akan ada apa? Akan ada Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Roh nubuat katakan kepada kita, ya, setelah kematian Yesus, ya, dan sampai penghancuran Yerusalem di tahun 70 akan muncul hal-hal seperti ini. Dan sejarawan mencatat kepada kita, sejarawan Yahudi yang hidup di era itu, saudara, melihat bahwa para penipu ini, pemalsu ini, benar-benar ada di masa itu. Jadi kita melihat bahwa nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu hadir bahkan sebelum penghancuran Yerusalem. Ya, bahkan sebelum penghancuran Yerusalem, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Flavius Josephus, ya, dalam bukunya Antiquities of Jews. Di Yudea, kata dia, kondisi terus menurun, ya, dari buruk menjadi semakin parah. Karena negara dikotori oleh gerombolan-gerombolan perampok dan pemalsu-pemalsu yang menipu orang banyak. Jadi menurut kesaksian Alkitab dan juga oleh kesaksian Flavius Josephus, ya, bahwa ada Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, saudara. Ya, ini yang terjadi di masa itu, dan membuat semakin menurun dan bahkan lebih parah kondisi di Yudea pada masa itu. Nah, sekarang kita sudah lihat hal itu. Bagaimana dengan peperangan dan rumor peperangan dan kerusuhan sosial yang digambarkan oleh Yesus sebelum kehancuran Yerusalem? Saya mau katakan itu juga banyak, saudara. Ya, saudara tahu, dengarkan baik-baik. Yesus lahir di masa di mana dikenal sebagai Pax, ya, sebagai Pax Romana. Ya, Pax Romana itu adalah satu masa damai dalam kerajaan Romawi. Ya, Pax Romana namanya. Itu satu damai di dalam Daniel pasal 11 di mana dia berhasil menguasai wilayah-wilayah yang sangat banyak dalam keadaan damai. Karena itu adalah masa paling damai dalam sejarah Romawi. Nah, itu dimulai di tahun 17 before Christ, ya, ketika naiknya pemerintahan Kaisar Agustus hingga tahun 67 ketika masa pemerintahan Nero. Nanti kita akan lihat, saudara, dalam sejarahnya. Jadi itu disebut sebagai Pax Romana, di mana masa damai yang terjadi, ya, pada masa pemerintahan Kaisar Romawi. Nah, pada waktu itu ada damai yang tak tertandingi di dalam sejarah kekaisaran Romawi. Hingga Nero pada waktu itu, ya, mengutus jenderalnya Vespasian yang nantinya jadi kaisar, ya, untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Yudea, ya, yang terjadi di kota-kota Yerusalem, ya. Lalu segalanya jadi berubah, saudara. Setelah Kaisar Nero menyuruh Vespasian
Semuanya hancur dan tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi damai di mana-mana. Bencana alam terjadi di mana-mana. Nanti kita akan lihat saudara. Dalam peristiwa sebelum kehancuran Yerusalem. Bahkan terjadi banyak peperangan karena apa? Karena pola dari Vespasian ya menumpas setiap bangsa yang ada di depannya yang menghalangi jalannya dalam perjalanan ke Yerusalem. Ya, jadi ini yang terjadi dalam Vespasian. Bahkan Flavius Josephus katakan bahwa strategi dari Vespasian adalah untuk tidak meninggalkan orang-orang ya di luar Yerusalem yang bisa mengganggu pengepungannya. Ini yang terjadi saudara. Ya, kita akan belajar sedikit sejarah karena ini penting, karena ini sejarah yang kita bahas. Perhatikan baik-baik apa yang Rono buat katakan kepada kita. Dalam Desire of Ages halaman 628. Sebelum kehancuran Yerusalem, manusia memperebutkan kedudukan yang tertinggi. Ya, kaisar-kaisar dibunuh. Perhatikan. Mereka yang seharusnya berada pada giliran berikutnya mewarisi tahta dibunuh. Ada peperangan dan rumor tentang peperangan. Jadi Ellen White katakan kepada kita, di masa itu bahwa tadi saya katakan bahwa ada Pax Romana di mana masa damai di dalam kekaisaran Romawi. Dari tahun 17 before Christ di zaman Kaisar Agustus sampai tahun 67 sesudah Kaisar Nero. Tetapi setelah Kaisar Nero bunuh diri saudara, ya karena jatuh masa dia, terus kemudian Ellen White katakan bahwa kepada kita bahwa kaisar-kaisar dibunuh, ya mereka yang seharusnya mendapat giliran berikutnya dibunuh. Nah itu dikenal sebagai tahun 4 kaisar, ya dalam sejarah Roma. Itu dikenal sebagai tahun 4 kaisar setelah Kaisar Nero mati. Nah, kondisi Roma setelah Kaisar Nero mati itu sangat kacau balau pada masa itu. Bahkan sejarawan Roma, yaitu Tacitus, ya katakan demikian saudara. Ya, dalam historis buku dia, sejarah yang saya masuki adalah suatu periode yang kaya bencana di masa itu. Peperangan-peperangan yang mengerikan, tercabik-cabik oleh pergolakan sipil, bahkan di masa damai pun mengerikan kata dia. 4 orang kaisar dibunuh oleh pedang. Ini yang saya tadi katakan dalam sejarahnya. Ya, masa 4 kekaisaran. Dan 3 perang saudara, lebih banyak lagi perang dengan bangsa-bangsa lain. Dan seringkali keduanya terjadi bersama-sama. Baik perang sesama saudara sipil, ataupun perang bangsa-bangsa. Menggenapi sebelum tahun 70, rumor of war, dan ada peperangan. Sebelum kehancuran Yerusalem. Jadi ya 4 orang itu adalah Galba, Otto, ya, Vitellius dan kemudian Vespasianus. Ini yang terjadi ya. Kita nggak perlu pusing mikirin itu saudara. Saya hanya menjelaskan saja ya sejarahnya. Ya, dan kemudian Josephus katakan bahwa semua kacau balau dalam bukunya ya The Antiquity ya, dalam bukunya Jewish War ya, bahwa semua kacau balau setelah kematian Nero dalam kekaisaran Romawi. Maka ada sejumlah besar peperangan saudara. Rumor tentang peperangan yang membawa kepada kehancuran Yerusalem. Baik menurut Alkitab dan juga menurut sejarawan Yahudi, ya bahkan sejarawan Roma juga katakan, ini terjadi tepat sebelum penghancuran Yerusalem di tahun 70. Nah, kalau begitu bagaimana dengan bala kelaparan? Bagaimana dengan wabah penyakit? Ya. Bagaimana ini terjadi? Apakah ini tergenapi juga di masa itu? Perhatikan kisah 11 ayat yang ke-28. Alkitab katakan kepada kita, kisah 11 ayat 28, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia, ini setelah kematian Yesus ya, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal ini terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi ketahuilah saudara, Josephus katakan bahwa ini sebagai bala kelaparan besar dan Alkitab juga katakan kelaparan yang besar. Dan kalau kita baca dalam bukunya Josephus katakan dalam Antiquities of Jews ya, dan juga bukunya dalam War of Jews, dia menyebutkan banyak sekali kelaparan yang terjadi di sekitaran waktu sebelum penghancuran Yerusalem. Bahkan Ellen White katakan kepada kita dalam bukunya ya, The Great Controversy halaman 32, ribuan mati karena bala kelaparan dan wabah penyakit. Jadi kita jelas ya, bahwa ini tidak terjadi di masa depan, saudara. Kita lagi nggak ngomongin masa depan, kita sementara ngomongin peristiwa yang melatar belakangi sebelum penghancuran di Yerusalem tahun 70. Dia katakan ribuan orang mati karena bala kelaparan dan wabah penyakit. Kasih sayang sepertinya telah lenyap, suami-suami merampok istri-istri mereka, dan sebaliknya, anak-anak merebut makanan dari mulut orang tua mereka yang sudah uzur. Dan bahkan Alkitab katakan saudara, dalam Ratapan 4 ayat 10,
di mana ini adalah nyanyian yang sehubungan dengan kehancuran Yerusalem. Ratapan katakan kepada kita, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makan ya mereka, tak kalah runtuh putri bangsaku. Jadi peristiwa keruntuhan Yerusalem menandai ya bagaimana besarnya bala kelaparan itu terjadi. Ya, bagaimana ini adalah penggenapan dari apa yang Musa katakan dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 56 dan 57. Perempuan yang lemah ya dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya. Sama ungkapannya Saudara. Ya, sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya di masa itu, ia akan memakan dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di tempatmu. Jadi Tuhan katakan kepada kita bahwa jikalau Israel ya mematuhi suara Tuhan, maka peristiwa yang mengerikan ini tidak akan pernah terjadi, Saudara. Tidak akan pernah terjadi. Bahkan Roh Nubuat mengatakan kepada kita kondisi di dalam kota itu ya bagaimana peristiwanya dikatakan dalam The Great Controversy halaman 31. Begitu parahnya kelaparan hingga orang mengerikiti ya atau mencabut ya kulit ikat pinggangnya Saudara ya dan sandal serta penutup perisai mereka. Sejumlah besar orang akan mencuri-curi keluar pada malam hari untuk mengumpulkan tanaman liar yang tumbuh di luar kota. Walaupun bila tertangkap mereka akan dibunuh dengan penyiksaan yang kejam, dan seringkali yang berhasil kembali dengan selamat, hasil pungutan yang diperolehnya dengan menempuh bahaya besar dirampas orang lain. Saudara bisa bayangkan peristiwa yang terjadi sebelum penghancuran Yerusalem. Agar kita mengerti apa yang akan terjadi di depan, Saudara, kita harus melihat peristiwa ini. Itulah penting kenapa saya harus jelaskan ini semua dulu sebelum kita bahas nanti di Sabat depan. Ya, jadi ada beberapa kali bala kelaparan yang dahsyat, terutama begitu kota Yerusalem dikepung. Ya, kita melihat berdasarkan Alkitab, Roh Nubuat dan juga sejarawan menyatakan kepada kita peristiwa sebelum kehancuran Yerusalem. Nah, bagaimana dengan gempa bumi, Saudara, dan fenomena supranatural yang lain? Ya, yang mengikuti urutan fenomena yang kita baca tadi. Ya, Tacitus, sejarawan Roma, dalam bukunya The Annals of Tacitus menggambarkan gempa bumi di Kreta, ya. Terus kemudian ada di Apemia, Pirgia, Campania, Laodikia, ya, dan juga Pompei, tempat sebelum kehancuran Yerusalem, di mana kita melihat peristiwa itu, Saudara. Dikatakan rumah-rumah diratakan dengan tanah oleh gempa berulang-ulang, dan sementara rasa ketakutan menyebar, yang lemah mati terinjak-injak oleh mereka yang panik. Jadi saya mau katakan, Saudara, peristiwa yang terjadi pada masa itu benar-benar terjadi seperti yang Yesus gambarkan bahwa gempa bumi di berbagai tempat. Dan peristiwa sebelum penghancuran Yerusalem, gempa bumi di berbagai tempat. Ya, bahkan penulis berkebangsaan Roma, Seneca, ya, berbicara tentang gempa bumi yang terjadi di Asia, ya, di Syria, Makedonia, bahkan Ellicott, ya, komentator terkenal, menggambarkan periode antara kematian Yesus sampai dengan kehancuran Yerusalem demikian, Saudara. Dalam penggambarannya, Ellicott's Commentary volume yang ke-6, halaman 146, barangkali tidak ada masa dalam sejarah dunia ini, karena dia hidup di masa itu, ya, yang ditandai begitu banyak pengguncangan. Apa itu pengguncangan? Gempa bumi, ya, sebagaimana yang terjadi antara penyalipan dan kehancuran Yerusalem. Jadi Saudara bisa lihat peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum dihancurkannya Yerusalem tahun 70. Flavius Josephus berkata demikian tentang periode ini, Saudara. Dan tentang fenomena supranatural dia katakan dalam bukunya War of Jews, suatu badai yang luar biasa, ya, hebatnya yang sangat ganas, terjadi di malam hari. Dan ada tiupan angin yang amat kencang dengan curahan hujan yang sangat deras, serta kilat yang sambung menyambung, guntur yang mengerikan, dan guncangan-guncangan yang menakjubkan, arti gempa bumi, serta gemuruh suara bumi yang terjadi pada waktu gempa bumi. Dia menggambarkan peristiwanya, Saudara. Saya nggak bisa bayangkan peristiwa itu terjadi dan begitu mengerikan.
Bahkan Yosefus sementara dia mengamati semua tanda ini, dia menarik sebuah kesimpulan, saudara. Karena orang Yahudi suka begitu ya. Ketika mereka ngelihat blood moon, ya, orang Yahudi juga berpikir seperti itu. Ketika dia melihat bulan berganti darah, itu sebuah tanda akan terjadi malapetaka. Biasanya orang Yahudi punya pemikiran seperti itu, ya. Dan ketika dia melihat semua tanda-tanda ini, Flavius Josephus, dia katakan sesuatu tentang apa yang akan terjadi. Perhatikan di buku yang sama, hal-hal ini merupakan manifestasi yang menandakan bahwa suatu kehancuran akan terjadi pada manusia. Ketika sistem dunia dijadikan sedemikian kacau, dan siapapun akan menduga bahwa kejadian-kejadian ini adalah petunjuk dari malapetaka besar yang akan datang. Jadi jelas, saudara, peristiwa sebelum ya kehancuran di Yerusalem ditandai dengan semua tanda-tanda yang Yesus sampaikan dalam Matius 24. Nah, ada suatu tanda lain, saudara, yaitu gejolak yang tidak disebutkan dalam Matius, ya, tetapi Markus menyebutkannya kepada kita. Alkitab katakan kepada kita dalam Markus 13 ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, itu ada di Matius. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Ya, ada satu kalimat yang nggak ada di Indonesia, itu troubles. Akan terjadi masalah, gejolak, saudara. Dan dia katakan, these are the beginning of sorrows. Permulaan penderitaan. Jadi bukan hanya rumor of war, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya wabah penyakit, bukan hanya mesias-mesial palsu, tetapi juga ada satu gejolak yang terjadi, saudara. Ya, dengarkan baik-baik semua tanda-tanda ini. Ya, catat baik-baik setiap tanda-tanda ini, saudara. Karena kita harus melihat ya apa yang terjadi di masa lalu, karena tidak ada yang baru di bawah matahari ini, benar? Ya, dikatakan kepada kita di dalam dalam Pengkhotbah 9, ya, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, dan nggak ada yang baru di bawah matahari. Jadi ini memberikan kepada kita satu tanda ya yang akan kita pelajari nanti di Sabat depan. Itulah sebabnya kita perlu melihat tanda-tanda ini. Jadi ada sebuah gejolak yang terjadi di era itu. Saudara tahu, di mana ada semakin banyak ya kerusuhan, akan ada semakin banyak gejolak di antara banyak orang. Benar atau enggak? Ya, ketika terjadi kerusuhan, gejolak akan semakin meningkat. Josephus memberitahukan kepada kita selama periode ini, saudara. Ya, ada gerakan mesianik yang besar di padang gurun. Ya, malah Josephus berkata bahwa selama pemerintahan Felix, ya, berturut-turut para penipu, pemalsu membangkitkan tuntunan perubahan revolusioner. Artinya ada sebuah revolusi, ada gejolak. Ya, dengan kedok di bawah bimbingan ilahi. Bahkan Ellen White menggambarkan periode ini, saudara. Dikatakan kepada kita dalam The Great Controversy halaman 28. Setan membangkitkan nafsu jiwa manusia yang paling ganas dan paling rendah. Manusia tidak lagi berpikir logis. Mereka sudah melampaui akalnya. Ya, ini yang terjadi. Dikendalikan oleh dorongan hati dan amarah buta, mereka menjadi kejam seperti setan. Di dalam keluarga dan bangsa, di antara masyarakat kelas yang paling tinggi dan yang paling rendah, sama. Ada kecurigaan, iri hati, kebencian, perselisihan, pemberontakan, dan pembunuhan. Artinya terjadi sebuah gejolak di era itu. Ya, di mana-mana tidak aman. Oke, di mana-mana tidak aman di era itu, saudara. Teman dan kerabat saling mengkhianati. Orang tua membunuh anak-anak mereka dan anak-anak membunuh orang tua mereka. Apakah ini terdengar mengerikan, saudara? Ya, di era itu. Di tahun sebelum tahun 70. Ini yang terjadi tak lama sebelum kehancuran Yerusalem. Namun kita perlu memahami, saudara, bahwa hal ini akan terjadi lagi, saya mau katakan. Dan akan terjadi lagi dalam skala yang global, sesuai dengan urutan yang kita pelajari tadi. Ini akan terjadi. Saya percaya karena bukan saya yang katakan, tapi Alkitab yang katakan. Biarpun begitu, Yesus melanjutkan kata-katanya, jangan khawatir, Yesus katakan. Ya, ini semua hanya beginning of sorrows. Ini baru permulaannya. Mungkin saudara katakan, wah, kalau permulaannya model seperti ini, apa yang terjadi berikutnya? Benar nggak? Kalau permulaannya sudah begitu mengerikan, apa yang terjadi berikutnya? Saya mau katakan, saudara, faktanya, menurut Matius, semua gejolak, semua malapetaka yang terjadi itu ya, itu semua dianggap sebagai kesalahan ya umat Tuhan. Bahkan Matius 24, perhatikan baik-baik.
Ya, memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-9, segera setelah semua malapetaka ini terjadi, saudara, Yesus katakan, ini semua baru penderitaan, permulaan penderitaan. Dan kemudian ada sebuah agenda tersembunyi di baliknya. Yesus katakan pada waktu itu. Waktu kapan? Waktu semua bencana-bencana malapetaka ini terjadi, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Pertanyaan saya, apakah ada kaitannya antara tanda-tanda sebelumnya dengan hal ini? Ya. Jadi semua bencana ini sesungguhnya ditimbulkan oleh setan, ya, dengan tujuan, ya, semua gejolak di masyarakat dan semua wabah penyakit dan semua itu dibuat oleh setan di era itu. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah kesalahan ditimpakan kepada umat-umat Tuhan. Ya, ini yang terjadi, saudara. Jadi agar umat-umat Tuhan disalahkan atas semua yang terjadi di alam ini, dalam masyarakat, dalam dunia politik, dan bahkan juga dalam dunia agama. Ya, masa antara kematian Kristus dan kehancuran Yerusalem, umat-umat Tuhan dianiaya dengan kejam di masa itu, saudara. Perhatikan sebagai contohnya, ya, Kisah 5 ayat 41, setelah kebangkitan Yesus, ya, Alkitab katakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara bisa lihat, ya, mereka mendapatkan penderitaan, ya, mereka dihina oleh karena apa? Nama Yesus. Bahkan dalam kisah 8 ayat 1, kita temukan ayat yang mengacu kepada penganiayaan besar, saudara. Perhatikan baik-baik. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh, ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara bisa lihat, ini yang terjadi. Yesus katakan kamu akan disiksa dan akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Kita semua tahu ya mengenai penganiayaan yang dilancarkan oleh siapa? Oleh Saulus dari Tarsus ini terhadap gereja. Ya, pada masa itu, ketahuilah saudara, Yesus telah menubuatkan akan hal ini. Bahwa akan ada banyak orang yang mengejar-ngejar umat-umat Tuhan dan akan membunuh mereka dengan anggapan bahwa mereka semuanya telah berbuat bakti kepada Tuhan. Apakah ini yang di pikiran Paulus ketika dia menganiaya gereja? Ya, dia pikir bahwa dia sementara berbuat bakti kepada Tuhan, benar gak? Ini yang Yesus sampaikan. Saudara ingat kata-kata Kayafas, perhatikan baik ini. Kata-kata ini penting sekali, saudara. Ya, ketika dia mau membunuh Yesus, dia katakan, kamu tidak insaf, dalam Yohanes 11:50. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Apa maksudnya? Di situ dia mengungkapkan pendapat bahwa Yesus yang menjadi penyebab kehancuran ini. Ada lebih baik membunuh orang yang menjadi penyebab daripada seluruh bangsa menderita karena malapetaka ini. Apakah saudara dapat gambarannya? Ini yang dalam pemikiran mereka di masa itu. Jadi mereka berpikir bahwa malapetaka ini, ya, keadaan yang tidak stabil ini, karena ada hal ini. Sehingga lebih baik mereka harus dilenyapkan untuk melindungi lebih banyak orang. Karena yang mati sedikit. Apakah saudara paham maksudnya? Ini yang terjadi, saudara. Tetapi dengan menyingkirkan Yesus pada masa itu, justru itulah yang mengakhiri apa? Ya, mengakhiri kehancuran Yerusalem yang membuat mereka hancur. Nah, kita tahu juga, saudara, bahwa Petrus disalibkan. Benar nggak? Dalam sejarahnya. Terus kita juga tahu bahwa Paulus dipancung. Ya, keduanya karena iman mereka kepada Yesus. Bahkan Yesus katakan, saudara, dalam Yohanes 16 ayat 1-2, ya, menubuatkan banyak umat Tuhan yang akan dianiaya demi kebenaran. Dia katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, di ayat 1 dari Yohanes 16. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada siapa? Kepada Allah. Saya mau katakan semua yang kita pelajari jangan dilempar ke depan dulu, saudara. Kita melihat yang terjadi di masa itu. Jadi, ya, kita melihat bahwa apa yang dalam pemikiran orang-orang di era itu, saudara, sebelum kehancuran Yerusalem. Dan jika kita memperhatikan sementara kita membandingkan Injil Markus, penganiayaan yang hebat ini yang terjadi ya setelah kenaikan Yesus sampai pada penghancuran Yerusalem,
Ya, karena yang sisa dari semuanya hanya tinggal Rasul Yohanes, saudara. Dari semua para rasul ketika dia melihat kehancuran Yerusalem. Ya. Jadi kita akan melihat bahwa umat-umat Tuhan dihadapkan kepada raja-raja, para penguasa untuk bersaksi tentang iman mereka. Dengan kata lain, bencana-bencana ini ya yang disebut sebagai penganiayaan hebat ini, saudara. Tetapi penganiayaan yang hebat ini akan membawa umat Tuhan berada di hadirat para raja dan para penguasa untuk bersaksi bagi Tuhan. Perhatikan baik-baik bagaimana Markus menjelaskannya. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ini berbicara tentang peristiwa itu. Jadi dengan kata lain, penganiayaan ditunjukkan untuk menyingkirkan umat-umat Allah. Ya, dari kita lihat tadi. Tetapi dengan adanya penganiayaan ini, sesungguhnya umat-umat Allah dipimpin untuk memberikan kesaksian di hadapan para penguasa-penguasa politik dan penguasa ya atau penguasa-penguasa politik, raja-raja ya dan kerohanian orang-orang di dunia pada masa itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus tampil di hadapan Felix. Kita bisa lihat saudara dalam Kisah 24 ayat 24-25, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengarkan daripadanya tentang kepercayaannya kepada Yesus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu, pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Perhatikan, ketika semua orang ya, ketika rasul-rasul dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa, dan dalam kasus Felix, Alkitab katakan kepada kita, Felix terguncang oleh pekabaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Itu tujuannya, saudara. Pertanyaan ada, mengapa dia terguncang? Alasan sangat sederhana, saudara. Karena Tuhan memberikan Paulus dan Petrus dan semua yang tampil di hadapan para raja-raja ini, para penguasa-penguasa ini, karunia Roh Kudus agar mereka bisa bersaksi dengan penuh kuasa, ya. Agar mereka bisa bersaksi dengan penuh kuasa, saudara. Perhatikan ya, bagaimana Paulus memberikan kesaksian di hadapan Raja Agripa. Perhatikan bagaimana yang terjadi, saudara. Alkitab katakan kepada kita. Kata Agripa kepada Paulus dalam Kisah 26 ayat 1-3. Engkau diberikan kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberikan pertanggungjawaban di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Ya, dan kita tahu saudara dalam buku Kisah ya, selanjutnya bahwa Agripa terguncang dengan kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Bahkan dia katakan apa? Stop Paulus. Hampir-hampir saja kamu meyakinkan aku menjadi apa? Orang Kristen. Benar apa enggak? Ini yang terjadi, saudara. Jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus bahkan tampil ke hadapan siapa? Apakah dia menang di sini? Dalam ceritanya, saudara? Enggak, dia enggak menang. Benar enggak? Bahkan dia dipenjara tanpa dasar, benar? Terus kemudian dia membuat apa? Dia ajukan banding. Sampai ke mana? Sampai ke Kaisar, benar? Sampai ke Nero, saudara. Artinya apa? Apa yang Yesus sampaikan sebelum kehancuran Yerusalem, ya, apa yang akan terjadi pada para rasul digenapi, saudara. Kamu akan dibawa ke penguasa-penguasa, ke hadapan raja-raja untuk sebuah maksud, yaitu apa? Kesaksian. Jadi bencana-bencana ini terjadi, penganiayaan datang agar umat Tuhan bisa tampil di hadapan raja-raja untuk bersaksi tentang Tuhan, ya, itu adalah dalam pengendalian Tuhan, saudara. Dan pada saat keadaan darurat itu muncul ketika dihadapkan ke itu, Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan dan Roh Kudus kepada umat-umatnya agar apa? Agar mereka dapat berbicara dengan penuh kuasa. Ya, ini yang terjadi, saudara. Dengarkan baik-baik apa yang saya mau katakan. Saya mau ingatkan semua bagi kita, karena polanya
Karena polanya akan sama dengan hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus. Pola ini akan mirip, saudara. Itu sebabnya saya harus kasih tahu dulu apa yang terjadi sebelum masa itu, supaya kita bisa tahu polanya. Ya, supaya kita bisa tahu polanya. Perhatikan kembali Markus 13 ayat 11, ya. Bagaimana mereka menerima bantuan Roh Kudus. Alkitab katakan kepada kita, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi apakah Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus untuk berbicara kepada kita? Iya. Apakah itu akan terjadi juga pada hari-hari terakhir, saudara? Iya. Tapi saya mau katakan, Roh Kudus nggak akan pernah berbicara kepada kita kalau kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, ya, kalau kita nggak bisa memberikan satu jawaban, dalam arti maksudnya adalah, saudara, kalau kita nggak tahu dasar iman kepercayaan kita, Roh Kudus nggak akan pernah ingatkan. Roh Kudus nggak akan pernah ingatkan, saudara. Jadi yang saya mau katakan adalah, di masa itu, rasul-rasul tahu ya dasar iman mereka, kepercayaan mereka, apa yang mereka percayai dan segala macamnya. Dan ketika mereka dihadapkan kepada penguasa-penguasa, ya, Roh Kudus mengingatkan akan hal itu dan memberikan satu kata-kata yang nggak bisa dibantah. Itu yang saya mau tekankan. Jadi yang saya mau katakan adalah, orang-orang itu bukan orang-orang yang nggak belajar, orang-orang itu adalah orang-orang yang belajar, yang tahu dasar iman mereka apa. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang itu, saudara. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwa kita pun harus tahu dasar-dasar kepercayaan kita dan mengapa kita percayakan hal itu, karena kita tidak tahu bahwa kita akan dibawa ke hadapan para raja-raja, para penguasa atau tidak. Demi kesaksian ya untuk Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan akan hal itu. Ya, saya sudah lompat ke depan ya, padahal saya janji nggak bawain ke depan, oke? Karena itu pelajaran di sabat depan ya, tapi saya tergiur untuk menyampaikan ke depan, saudara. Oke, kita lanjut ya. Inilah fondasinya yang saya mau katakan. Inilah dasar dari apa yang akan kita pelajari di kemudian hari, saudara. Khususnya di sabat depan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kecuali, saudara, kita melihat pola yang sama sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Karena tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya, apakah saudara memahami apa yang saya maksudkan? Itulah sebabnya kenapa kita perlu melihat pola ini. Sekarang, saudara. Ya, sekarang kita buka Lukas 21 ayat 14 sampai 15. Kita akan menemukan contoh lain ya tentang hal ini. Dan bagaimana Tuhan memberikan akal budi di masa yang genting. Dikatakan Lukas 21, 14, 15. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan dahulu ya pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak akan ditentang atau bahkan dibantah oleh lawan-lawanmu. Saya pernah mengalami pengalaman ini, saudara. Ya, saya mengalami pengalaman seperti ini bersama dengan istri saya. Dihadapkan, saya berbicara sementara Tuhan nggak suruh saya berbicara. Ya, semakin saya berbicara, bukan semakin mereka diam, semakin mereka banyak berbicara, saudara. Ya, saya mengerti maksud kata-kata ini pada akhirnya. Akhirnya saya diam karena saya bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya buat? Dan Tuhan nggak jawab. Karena Tuhan nggak jawab apa yang harus saya katakan, akhirnya saya memilih diam. Dan karena saya memilih diam dan saya senyum-senyum saja, akhirnya orang itu malah diam, saudara. Dan dikatakan, oh, akhirnya mereka katakan, oh Anda ini orang sopan, begini-gini dan seterusnya. Akhirnya mereka malah katakan demikian. Apa yang saya mau katakan, saudara? Ya, kita nggak perlu memikirkan apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan. Itu yang terjadi pada para rasul, saudara. Ya, apakah ini sebuah tindakan yang hebat? Saya mau katakan iya. Karena Tuhan yang kasih apa yang harus kita katakan dan bahkan nggak bisa dibantah. Dan pada masa itu, ya, hikmat para rasul nggak bisa dibantah, saudara. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan hikmatmu adalah hikmatku. Dan begitu berkuasa sehingga bahkan nggak bisa ya dikontradiksi oleh orang lain, saudara. Ya, kita diberitahu akan kesaksian yang hebat ini, saudara. Umat Tuhan akan semakin dibenci ya dengan kebencian yang lebih besar lagi ya, bahkan lebih daripada sebelumnya. Bahkan kita diberitahu bahwa orang-orang Kristen justru akan dikhianati oleh teman-teman dan kerabat mereka sendiri. Yang Yesus katakan di era itu. Perhatikan Markus 13:12 ya. Saya mau mengingatkan kita
pada hari-hari terakhir, saudara. Alkitab katakan kepada kita, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Saudara bisa bayangkan, tapi mungkin saudara katakan begini, ini nggak mungkin, bagaimana mungkin anak-anak mengkhianati orang tua mereka dan membunuh orang tua mereka? Justru persis seperti itulah yang terjadi pada hari-hari terakhir, saudara. Ya, bahkan kakak saya aja berani mengatakan hal yang sama seperti ini, saudara. Ketika saya masuk ke dalam apa? Ke dalam iman ini, ya. Tapi perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan kepada kita dalam Matius 10. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, ya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah apa? Orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Saudara bisa lihat, Yesus dan pekabarannya menyebabkan perpecahan, saudara. Menimbulkan kebencian. Dan umat-umat Tuhan harus bersaksi di tengah-tengah perlawanan sengit di masa itu. Dan bahkan dalam buku Desire of Ages, ya, Ron Dubois katakan kepada kita, ayah dan ibu mengkhianati anak-anak mereka. Anak-anak mengkhianati orang tua mereka, teman menyerahkan teman mereka kepada Sanhedrin, para penyiksa memenuhi tujuan mereka dengan membunuh Stefanus, Yakobus dan orang-orang Kristen yang lain. Ya, ini yang terjadi. Artinya apa? Mereka benar-benar mengalami satu hal yang hebat, saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Tanda berikut yang disebutkan dalam Matius 24. Ya, ketika penganiayaan itu muncul. Dan umat Tuhan harus memberikan kesaksian ketika penganiayaan muncul, umat Tuhan harus memberikan kesaksian, dan kemudian apa yang terjadi? Banyak umat Tuhan yang marah kepada Yesus, dan akhirnya mereka akan keluar. Terlempar keluar dari iman mereka. Dengan kata lain, akan ada sebuah penampian dan banyak orang yang beriman pada awalnya akan meninggalkan iman mereka. Perhatikan baik-baik Matius 24 ayat 10. Alkitab katakan kepada kita, ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dengan kata lain, mereka akan meninggalkan iman mereka di masa itu. Ya, saya lagi nggak ngomongin masa depan, saudara. Saya masih ngomongin masa pada waktu itu. Ketahuilah ini benar-benar terjadi antara kematian Yesus dan penghancuran Yerusalem. Saudara ingat, ketika Rasul Paulus berada dalam penjara di Roma, ya, untuk kedua kalinya, ada seorang yang beriman namanya Demas. Saudara tahu? Demas, ya, perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Saudara bisa bayangkan? Ya, orang-orang ini pergi, saudara. Ya, ini bukan Titus itu ya, beda lagi Titus yang ini. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa selama dia berada di penjara, ya, tidak ada seorang pun yang mendampingi dia. Perhatikan dia katakan kepada Timotius, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya itu juga jangan ditanggungkan atas mereka. Apa saudara bisa lihat? Kata-kata Yesus digenapi atau tidak? Banyak orang yang akan murtad, ya, menyerahkan satu sama lain, meninggalkan, ya. Kata-kata Yesus digenapi di era itu. Sebenarnya saudara, bahkan Rasul Yohanes menggambarkan peristiwa ini. Dia menggambarkan kondisi di mana banyak orang yang berada di antara umat Tuhan, tetapi ternyata bukan bagian daripada umat Tuhan. Dia katakan kepada kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kita bisa melihat, ya, bahwa banyak orang yang murtad di era itu, saudara. Ketika peristiwa ini terjadi. Nah, dalam konteks yang sama ini, saya mau katakan, Yesus juga menubuatkan banyak nabi palsu yang akan muncul. Bahkan nabi-nabi palsu ini terutama adalah mereka yang berkata kepada orang-orang di Yerusalem, jangan khawatir di era itu ya. Tuhan beserta kita, Tuhan akan menyelamatkan kita dari tentara Roma.
Bahkan mereka berkhotbah tentang damai, 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 dan damai. Ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh nabi palsu, ya, ketika kehancuran Yerusalem di tangan Nebukadnezar terjadi di masa itu. Kalau saudara lihat, ya, ketika Zedekiah, ketika Yeremia katakan Nebukadnezar akan datang, dia akan menghancurkan Yerusalem. Terus kemudian nabi yang palsu katakan, oh enggak, Tuhan ada di pihak kita. Damai, tenang saja. Tuhan akan melindungi kita. Ini yang terjadi, saudara. Peristiwa yang terjadi pada penghancuran Yerusalem yang pertama, ya, tergambar dengan penghancuran Yerusalem yang kedua, dan akan terjadi pada penghancuran Yerusalem, ya, atau seluruh dunia yang ketiga. Nanti kita lihat. Perhatikan Matius 24 ayat 11, Alkitab katakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Setelah Yesus mengungkapkan semuanya, bahkan Roh Nubuat katakan kepada kita, nabi-nabi palsu memang mencuci, menyesatkan, dan membawa banyak orang ke padang gurun. Para ahli sihir dan dukun yang mengakui memiliki kuasa mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti mereka ke gunung-gunung yang sepi. Ketahuilah saudara, pada hari-hari terakhir juga akan ada nabi-nabi palsu. Ya, kita lihat dalam Matius 24 ayat 23 dan 24, saya nggak bisa jelasin ya tentang hal itu, ya, bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan, ya, yang Yesus sampaikan, bahkan sekiranya mungkin umat-umat pilihan juga akan disesatkan. Artinya pola ini memberikan kepada kita kewaspadaan, saudara. Apa yang akan terjadi di depan? Bahkan Roh Nubuat katakan kepada kita dalam The Great Controversy, pemimpin-pemimpin agama menyuap nabi-nabi palsu agar mengumumkan supaya orang-orang menunggu keselamatan yang datang dari Tuhan. Sementara tentara-tentara Roma sedang apa? Mengepung bait suci. Perhatikan apa yang terjadi di masa itu, saudara. Perhatikan setiap detail yang terjadi di masa itu. Bahkan pemimpin-pemimpin agama menyuap nabi-nabi palsu untuk katakan bahwa kita akan diselamatkan. Tenang saja, nggak usah khawatir. Itu berlebihan kata-kata itu. Nggak pernah terjadi. Ya, ini yang terjadi, saudara. Bahkan Flavius Josephus berkata demikian, ya, dalam bukunya Wars of Jews. Maka terjadilah sementara Fadus, ya, menjadi penguasa di Yudea, ada seorang ahli sihir yang bernama Teudas yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat untuk membawa harta benda mereka dan mengikutinya ke sungai Yordan. Dan karena dia berkata kepada mereka bahwa dia adalah seorang nabi dan dia akan membelah sungai dengan kuasanya dan membuat orang-orang bisa menyeberangi sungai itu, dan banyak orang yang tertipu oleh kata-katanya. Ini yang terjadi, saudara. Ya, ini yang terjadi. Alkitab katakan kepada kita, ya, Roh Nubuat katakan kepada kita, bahkan Flavius Josephus juga katakan kepada kita pada masa itu. Bahkan dalam buku Kisah Para Rasul, salah satu nabi itu dikatakan, saudara, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Disitulah mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Jadi sangat jelas Alkitab, Roh Nubuat, sejarah menyatakan kepada kita peristiwa yang melatar belakangi penghancuran Yerusalem. Petrus bahkan memberitahukan kepada kita nabi-nabi palsu pada masa itu. Ya, dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, kata dia. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi Yesus berbicara mengenai meningkatnya pendurhakaan, saudara. Ya, setelah peristiwa besar itu, yaitu pelanggaran terhadap hukum Allah, dan dia juga berkata bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan yang menarik adalah jika kasih menjadi dingin, saya mau katakan, berarti ada satu masa di mana kasih sebelumnya hangat, benar nggak? Kalau kasih sebelumnya dia dingin, artinya ada satu masa di mana kasih itu hangat sebelumnya. Karena sesuatu tidak akan menjadi dingin kecuali sebelumnya hangat, benar nggak? Ya, ini terjadi. Dan karena meningkatnya pendurhakaan ini, saudara, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan sekarang Yesus katakan, ya, bertahan menghadapi situasi itu. Tuhan katakan kamu harus tabah, terutama, ya, dalam ketiga alasan tadi, dalam konteks apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Kamu harus bertahan akan adanya penganiayaan, kamu harus bertahan akan adanya penipuan, dan kamu juga harus bertahan terhadap kasih yang menjadi dingin. Yesus katakan kamu harus tetap teguh. Dia sampaikan itu sebelum dia meninggalkan para murid-muridnya.
Kamu membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Kamu tidak boleh membiarkan penganiayaan, penipuan, penyesatan, kasihmu menjadi dingin yang akan pada akhirnya menjatuhkan kamu. Nah, apakah di dalam Alkitab, ya di dalam kitab Wahyu, dibicarakan tentang jenis kesabaran yang sama, saudara? Pada hari-hari terakhir, ya, Alkitab katakan kepada kita, saudara, ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12, yang penting di sini ialah ya kesabaran orang-orang kudus. The patience of the saints, kata dia. Jadi, cerita yang sama, pola yang sama akan terjadi, saudara. Yesus menyuruh umat-umat untuk tabah. Dan Lukas pasal yang ke-21 ayat 19, ya, kita menemukan ayat paralel yang dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Artinya apa? Di era itu, begitu mengerikannya, saudara, sampai Yesus katakan, kamu harus bertahan di era itu. Kamu harus bertahan. Kalau kamu bisa bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ya, kamu akan memperoleh hidup, saudara. Ya, lalu setelah itu, saudara, datanglah suatu tanda yang sangat penting setelah itu. Yaitu ditemukan dalam Matius 24 ayat 14. Mungkin kita tahu ya, sebagai orang Advent, ini sebagai bacaan ayat hafalan biasanya, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan kata lain, umat Tuhan akan mengabarkan pekabaran Injil, dan pekabaran Injil ini akan disampaikan sampai ke ujung bumi di masa penganiayaan, di masa gejolak, di masa semua itu terjadi. Benar atau tidak? Kalau kita lihat urutan peristiwanya, ya, gempa bumi, peperangan, terus kemudian kemurtatan, terus kemudian orang-orang diserahkan, terus kemudian kasih menjadi dingin dan seterusnya, dan Injil kerajaan akan diberitakan. Artinya apa? Injil akan diberitakan ya sampai pada ujung bumi di era ini, saudara. Tapi sangat menarik, perhatikan baik-baik apa yang saya mau katakan. Kata dunia yang dipakai di sini, di seluruh dunia, ya dipakai di sini bukan kata yang umum dipakai untuk kata dunia dalam bahasa Yunani. Ya, kata dunia yang bisa dipakai untuk bahasa umum biasanya adalah kosmos, yang mengacu kepada planet bumi, ya, atau aion yang mengacu kepada komposisi temporal planet bumi. Nah, kata dunia dalam Matius 24:14 di sini menggunakan kata oukumene, ya. Oukumene ini mengacu kepada dunia yang berpenduduk, saudara. Jadi Yesus katakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di tempat di mana banyak orang, di tempat di mana ya orang-orang berada. Ini yang Yesus sampaikan. Dan bahkan di masa itu Injil benar telah dikabarkan. Karena Paulus katakan kepada kita, saudara, dalam Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan to every creature, kepada setiap makhluk. Artinya apa? Kepada setiap manusia. Di era itu Injil sudah dikabarkan belum? Iya. Ini polanya, saudara. Perhatikan, ini polanya, saya mau katakan. Ya. Jadi Injil sudah diberitakan kepada setiap makhluk, bahkan sebelum apa? Kehancuran Yerusalem. Apakah benar? Sudah disampaikan, saudara. Dan Injil ini akan disebarkan ke seluruh dunia pada hari-hari terakhir nanti. Ya. Perhatikan Roma 1 ayat 8 mengulas gagasan yang sama ya tentang Injil ini. Alkitab katakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Artinya apakah Injil telah disabarkan ke seluruh dunia di era itu? Iya. Ya, di era itu Injil telah dikabarkan. Sekarang dengarkan baik-baik, saudara. Kita tiba saat di mana kita akan mendedikasikan bagian terbesar pelajaran kita di ayat selanjutnya. Matius 24:15, sesuai dengan judul kita. Ya, sudahkah kita perhatikan semua pendahulu tadi, saudara? Apakah saudara sudah memperhatikan semua pendahulu-pendahulu yang tadi? Ya. Sudahkah kita mengumpulkan urutan-urutan peristiwa yang terjadi di sana? Ya, saya harap saudara mengumpulkan setiap urutan-urutan peristiwanya. Ya, kita sudah tahu tentang segala malapetaka.
bahwa malapetaka ini mengarah kepada apa tadi? Penganiayaan. Benar? Dan kemudian ketika penganiayaan terjadi, bahkan di masa itulah umat Tuhan akan menjadi saksi. Benar nggak? Injil akan diberitakan. Di mana Tuhan akan memberikan kuasa ketika umat-umat Tuhan mendapatkan penganiayaan, di mana dia akan berbicara di hadapan raja-raja, di hadapan para penguasa-penguasa, di mana Injil akan diberitakan. Dan Tuhan akan memberikan hikmat, saudara. Ya, mereka akan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu nabi-nabi palsu dan para penipu akan muncul, saudara. Dan banyak orang akan marah dan meninggalkan iman mereka. Karena semua yang terjadi ini tadi. Ya, pertanyaan saya, apakah skenario ini mirip dengan apa yang pernah saudara dengar tentang hari-hari terakhir? Ya, skenario ini mirip, saudara. Saudara tahu, saya mau katakan ini adalah blueprint dari apa yang akan terjadi di masa depan. Yang saya mau katakan akan kita lihat dengan mata kepala kita. Peristiwa yang digambarkan oleh Alkitab. Ya, kita akan melihat, saudara. Tetapi kalaupun kita nggak melihat, artinya Yesus tetap akan datang segera. Perhatikan baik-baik. Kita akan membahas tentang abominations of desolations. Alkitab katakan kepada kita dalam Matius 24:15. Ya. Alkitab katakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saya nggak suka ungkapan pembinasa keji ya. Apabila kamu melihat abominations of desolations, ya, kekejian yang mengakibatkan penelantaran, kata dia, spoken of by Daniel the prophet, kata dia, yang menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, stand in the holy place, kata dia, berdiri di tempat kudus, ya. Jadi pertanyaan saya, apakah kekejian itu sesuatu yang bisa dilihat? Apakah abominations of desolation ini sesuatu yang bisa dilihat? Iya, benar nggak? Karena dia bilang apa? When ye therefore shall see the abominations of desolation. Apakah benar? Jadi kekejian yang menelantarkan ini apakah bisa dilihat? Bisa dilihat. Ya, ada 4 hal yang saya mau kita perhatikan dari ayat ini, saudara. Yang pertama, kekejian yang membinasakan itu bisa dilihat. Oke? Yang pertama, kekejian yang membinasakan itu bisa dilihat. Yang kedua, saudara, dia disebut sebagai kekejian, bukan membinasakan, yang menelantarkan. Ya, jadi kekejian yang menelantarkan ini bisa dilihat. Yang kedua, dia disebut sebagai kekejian yang menelantarkan. Dan yang ketiga, hal ini disebutkan oleh siapa? Oleh siapa? Daniel. Oleh Daniel. Benar nggak? Oleh Daniel. Dan yang keempat, dia akan berdiri di mana? Dia akan berdiri di mana? Stand in the holy place. Tanamkan keempat hal ini, saudara. Ya, kemana kita harus pergi untuk mencari tahu tentang kekejian yang menelantarkan ini? Jelas kita harus kembali kemana? Kitab Daniel, benar nggak? Karena Yesus katakan spoken of by Daniel the prophet. Jadi kita harus kembali ke kitab Daniel. Nah, apakah saudara ingat pelajaran kita ketika kita berbicara tentang nubuatan 70 minggu? Ya, menubuatkan kehancuran Yerusalem yang kedua kalinya. Apakah saudara masih ingat pelajaran itu? Yerusalem sudah dihancurkan oleh siapa? Yang pertama kali, siapa yang menghancurkan Yerusalem? Nebukadnezar. Nebukadnezar, ya. Tetapi setelah 70 tahun dalam pelajaran kita sebelumnya, setelah 70 tahun, ya, janji Tuhan bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem. Benar apa enggak? Ya, ketika mereka dibuang 70 tahun kemudian mereka akan kembali ke Yerusalem, mereka akan membangun lagi bait suci, mereka akan membangun kembali kota mereka, ya, mereka akan membangun dinding-dinding kota mereka. Tuhan akan memberikan kesempatan kedua kepada mereka dalam pelajaran kita, ya, kesempatan baru untuk mematuhi perjanjiannya. Dan ingat pada akhir ayat, ya, pasal 9 dari Daniel pasal yang ke-9, Yerusalem akan dihancurkan kembali. Apakah saudara masih ingat yang kita telah pelajari? Coba kita baca sedikit untuk mengulasnya, saudara. Daniel 9 ayat 26 dan 27. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota, kata dia. Ya, artinya ada kota yang dimusnahkan dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Kata-katanya nggak begini, saudara. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan.
Raja itu akan membuat perjanjian ya yang teguh dengan banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian ya akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang ditelantarkan itu. Ya. Apakah ini mengacu kepada apa yang akan terjadi pada ya dengan Yerusalem ya pada waktu dihancurkan yang kedua kali di tahun 70? Apakah ini mengacu kepada hal itu? Ya, kita sudah pelajari itu, saudara. Kekejian ini, dengarkan baik-baik, mengakibatkan apa? Penelantaran. Ya, tetapi pertanyaan saya, apa kekejian yang mengakibatkan penelantaran ini? Apa, saudara? Apa kekejian yang mengakibatkan penelantaran ini? Lukas 21 ayat 20 memberitahukan kita penjelasannya dan jawabannya. Itulah sebabnya ya kita harus melihat lebih luas dalam keempat Injil. Alkitab katakan kepada kita, saudara, perhatikan baik-baik. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah apa? Sudah dekat, ya. Jadi, saudara, dengarkan baik-baik. Matius katakan, apabila kamu melihat ya abominations of desolations, ya kata dia. Dan Lukas menulisannya bukan abomination desolation. Lukas menyebutnya, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh siapa? Oleh tentara. Perhatikan kata dia, apa kata dia? Ketahuilah bahwa keruntuhannya atau keterlantarannya sudah dekat. Jadi saudara, dengarkan baik-baik. Jadi mereka bisa melihat. Tadi kita lihat ya, apabila kamu melihat. Jadi mereka bisa melihat ketika mereka melihat kekejian yang menelantarkan itu, yaitu apa? Dikepungnya Yerusalem oleh tentara. Apakah saudara paham sampai sini? Saya ulangi sekali lagi. Matius katakan abominations desolation. Ya, Lukas memberikan penggambaran lebih jelas, yaitu tentara yang akan mengepung Yerusalem. Jadi mereka melihat, jadi Yesus mau katakan ketika mereka melihat kekejian yang menelantarkan itu, yaitu apa? Dikepungnya Yerusalem oleh tentara, ya. Saya mau tanya, apakah kekejian itu ada di dalam kota atau di luar kota? Di luar. Di luar kota, ya, ada di luar kota. Di mana tentara Romawi berada? Di dalam kota atau di luar kota? Di luar. Di luar kota. Jadi pada waktu kamu melihat tentara ini mengepung Yerusalem, yang adalah kekejiannya, ya, kamu tahu bahwa penelantaran kota Yerusalem sudah dekat. Itu yang Yesus mau sampaikan melalui Matius dan Lukas. Pertanyaannya adalah, apakah ya apa yang ada pada tentara-tentara ini, ya, sampai mereka tentara ini disebut sebagai abomination, saudara? Apakah saudara paham? Oke, saya ulangi lagi. Memusnahkan Yerusalem. Dengarkan baik-baik. Mereka memusnahkan Yerusalem. Matius menggambarkan abomination desolation. Lukas menggambarkan abomination desolation ini adalah tentara. Apakah paham sampai sini? Oke. Iya. Nah, terus kemudian, Iya, paham. nah, ketika mereka lihat ini, saudara, pertanyaan saya adalah, tentara ini mengepung Yerusalem, benar nggak? Abomination desolation ini mengepung Yerusalem. Pertanyaan saya adalah, apa ya yang ada pada tentara sampai orang Yahudi menyebut mereka sebagai abomination? Apakah paham? Mereka tidak Sampai layak orang untuk Yahudi melihat, masuk. oh itu abomination gitu loh. Sampai orang Yahudi menyebut itu sebagai abomination. Apa yang ada pada tentara sampai mereka disebut sebagai abomination atau kekejian? Saudara tahu, Josephus, orang asing. sejarawan, memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dilihat oleh orang-orang yang berada di dalam kota adalah tentara-tentara Roma yang datang dengan menancapkan panji-panji mereka di bawah tanah. Ketika panji itu ditancapkan, saudara, standar mereka ditancapkan pada waktu mereka mengepung kota Yerusalem. Lalu mereka sujud, orang-orang Roma ini, mereka sujud ya, menyembah panji-panji ini, standar mereka ini, ya, yang mereka bawa di depan pasukan mereka. Ya, dengan kata lain, Roma menyembah panji-panji ini. Menurut mereka, ya, menurut mereka, saudara,
makhluk yang digambarkan oleh panji-panji itulah yang benar-benar akan memberikan kepada mereka kemenangan untuk menaklukkan kota Yerusalem. Nah, bagaimana Yerusalem akan dihancurkan? Karena mereka menolak Mesias, kita tahu. Perhatikan Lukas 19:41-42 ya sampai 44. Alkitab katakan. Yesus menjelaskan kepada kita, saudara. Dan ketika Yesus telah datang dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau. Apakah saudara bisa lihat? Dengan kubu lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak tahu ya bila mana Allah melawat engkau. Apakah ini pengepungan yang sama atas Yerusalem yang dituliskan dalam Lukas 21? Iya. Tapi mungkin saudara berkata, memangnya panji-panji itu ada apa? Memangnya ada apa dengan standar yang dibawa oleh tentara Roma? Disinilah kita tiba pada bagian yang sangat penting dalam pelajaran kita, saudara. Yang harus kita ingat, ya, yang harus kita ingat dalam pelajaran berikutnya, saudara. Apa yang akan kita pelajari di sini, kita harus ingat untuk pelajaran berikutnya. Ya, karena kita akan kembali ke konteks ini dalam pelajaran kita berikutnya. Dalam kemenangan akhir, ya, The Great Controversy halaman 26, kita menemukan deskripsi ini. Nanti saya akan baca juga dalam cerita apa yang disampaikan oleh Flavius Josephus. Kita dulu pergi ke Ronubuat. Pada waktu panji-panji berhala bangsa Roma nanti ditancapkan di atas tanah suci. Saudara bisa lihat? Ronubuat katakan ketika pengepungan terjadi, apa yang ditancapkan di atas tanah suci? Panji-panji berhala. Panji-panji berhala bangsa Roma. Apakah saudara bisa lihat? Ya. Jadi ini bukan pemikiran saya, ini kata-kata Ronubuat. Oke, jadi panji-panji berhala bangsa Roma ini ditancapkan ya, yang sampai beberapa ratus meter dari tembok kota, artinya di luar ya. Maka para pengikut Kristus harus mengamankan diri mereka dengan melarikan diri. Ketika tanda peringatan itu tampak, mereka yang harus melarikan diri tidak boleh menunda lagi. Jadi apakah mereka melihat panji-panji standar ini, saudara? Iya. Apakah mereka melihat panji Ya. yang ditancapkan di luar Yerusalem, Ya, nampak. yaitu berhalanya Roma? Apakah saudara bisa lihat? Iya. Ya. Dan saudara tahu apa yang mereka lihat panji-panji itu, saudara? Yang mereka lihat adalah seekor burung Raja Wali. Seekor burung Raja Wali, saudara. Bagaimana saya bisa tahu nanti? Perhatikan. Menarik, Ellen White katakan demikian kepada kita. The Great Controversy halaman 41, paragraf 3. Injil bahkan telah menembus ke daerah-daerah yang tidak bisa dicapai oleh siapa? Raja Wali Roma. Apakah saudara ingat dalam pelajaran kita sebelumnya? Ya, ketika kita membahas Daniel pasal 7. Oke. Babylon digambarkan sebagai singa bersayap apa? Raja Wali. Raja Wali. Ya, karena Alkitab katakan kepada kita bahwa dia datang seperti Raja Wali menyambar, benar nggak? Ketika dia mengepung kota Yerusalem. Yang saya mau katakan demikian, saudara. Pada waktu pengepungan yang pertama, kita melihat ada Raja Wali, benar nggak? Kita melihat ada Raja Wali. Dan Yesus katakan kepada kita bahwa di pengepungan kedua, bahwa akan ada apa? Jenderal baru, jenderal pagan, yang datang juga dengan membawa apa? Raja Wali. Untuk menghancurkan Yerusalem kedua kalinya. Tanamkan ini, saudara, karena kita akan pergi nanti. Sekarang izinkan saya memberikan sedikit sejarah mengenai panji-panji Roma dengan Raja Walinya. Ya, saya akan ceritakan sedikit tentang hal ini, saudara. Nah, kalau saudara lihat ini gambarnya, saya beritahu bahwa sampai tahun 104 before Christ, bangsa Roma memakai banyak jenis binatang ya pada panji-panji mereka atau standar mereka yang kayak begini, saudara. Nah, saudara tahu ya ada panji-panji seperti banteng, ular, singa, burung pemakan bangkai, bermacam-macam binatang yang mereka gunakan. Ya, tapi setelah tahun 104 before Christ, mereka menyeragamkan semua standar mereka ini. Dan seluruh pasukan Roma memakai burung Raja Wali, saudara, pada panji-panji mereka. Nah, bahkan pada tahun 63, Jenderal Roma yang terkenal Pompei, saudara,
ya mendewakan panji ini. Ya, dengan kata lain, dia menjadikan panji-panji ini ya melambangkan dewa mereka. Yang saya mau katakan ini dalam sejarahnya. Dan ketahuilah saudara, dewanya adalah Mitra, dewanya mereka. Nah, itu adalah dewa matahari. Oke? Dewa yang sama yang disembah oleh Konstantin Agung sebelum dia masuk ke Kristenan, atau bahkan sesudah dia masuk ke Kristenan dia masih sembah itu. Nah, yang menarik jika kita melihat panji-panji Roma ini saudara, ya ini logonya, ini standarnya SPQR. Nanti kita akan lihat. Kita menemukan seekor Raja Wali yang menghadap kemana? Ya, pada panji ini seekor Raja Wali yang menghadap ke kanan, benar nggak? Ya, menghadap ke kanan saudara. Kalau kita lihat dari sisi Raja Walinya, menghadap ke kanan, ya, terus sayap Raja Wali yang terlentang, ya, benar nggak? Di sini kita melihat ada sayap Raja Wali yang terlentang, saudara, dan mengelilingi dia, oke, mengelilingi dia, ada apa? Suatu lingkaran daun-daun yang berwarna apa? Keemasan. Apakah saudara bisa lihat ini? Suatu lingkaran daun yang berwarna keemasan. Dengan kata lain, lingkaran daun yang berwarna keemasan ini, saudara, ya, ada warna daun keemasan ini, dan kemudian pada cakarnya nih. Pada cakarnya dia saudara, pada cakarnya ya, dia mencengkram apa? Ini apa nih saudara? Tanduk. Anak panah. Anak panah, benar? Tanamkan ini ya, tanamkan dalam pikiran kita saudara. Apa yang sementara kita lihat ini? Ya, karena ini penting sekali. Oke? Karena kita akan menyimak ya selanjutnya dalam sejarah yang berikutnya sudah dalam pelajaran kita minggu depan. Oke? Jadi dengan kata lain, ya, ini standar yang dibawa oleh Roma pada masa itu. SPQR. Itu artinya, itu inisial dalam frase bahasa Latin. Senatus Populuscus Romanus. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, the Senate of the People of Rome. Perhatikan baik-baik. The Senate of the People of Rome. Karena kita akan bahas ini nanti, saudara. Dalam pelajaran berikutnya. Perhatikan apa yang dikatakan Josephus tentang panji-panji Roma ini. Dikatakan Flavius Josephus dalam War of Jews. Lalu datanglah bendera atau panji. Termasuk Raja Wali yang akan berada di depan setiap pasukan Roma. Raja Wali, rajanya yang paling kuat dari segala jenis burung. Bagi mereka adalah simbol kekuasaan dan pertanda bahwa mereka akan menaklukkan semua yang mereka serbu. Jadi kita melihat berdasarkan apa yang disampaikan roh nubuat dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh sejarawan, dan bahkan kita bisa tracing ya itu kembali ke dalam sejarah mereka, bahwa standar mereka adalah apa? Raja Wali. Benar nggak? Ada Raja Wali saudara yang sementara mengepung kota Yerusalem. Itu Roma pada masa itu. Pada masa sebelumnya ada Babylon. Pertanyaan saya, tahukah saudara Petrus menyebut Roma sebagai apa? Perhatikan baik-baik. Salam kepada kamu sekalian dari kawanku yang terpilih di Babylon. Dan juga dari Markus anakku. Pada saat itu, apakah Babylon sudah punah? Pada masa Petrus, apakah Babylon masih ada? Atau sudah punah? Sudah ada. Sudah punah. Punah. Alkitab katakan Babylon nggak akan dibangun lagi. Bahkan Saddam Hussein mencoba untuk bangun, nggak bisa bangun juga. Benar nggak? Kalau saudara lihat ceritanya, nggak bisa. Karena Tuhan sudah bilang nggak bisa dibangun. Oke, Babylon. Artinya siapa yang disebut oleh Petrus di sini? Saudara tahu, yang disebut oleh Petrus ini adalah sebuah frase sandi mengenai Roma. Mereka katakan bahwa Roma adalah the new Babylon. Itu yang mau disampaikan. Makanya di pengepungan pertama digambarkan Raja Walinya adalah Babylon. Di pengepungan kedua digambarkan ya Raja Walinya adalah the new Babylon. Itu siapa? Roma. Maka kita bisa lihat di sini Babylon yang baru dengan bendera berlambangkan Raja Wali datang menyerbu kota Yerusalem. Ketahuilah saudara, Injil Matius benar-benar menyebut Raja Wali. Kenapa saya katakan demikian? Karena Matius katakan, di mana ada burung Raja Wali? Indonesia katakan burung nasar ya. Sebenarnya eagle. Di mana ada burung Raja Wali? Di sana akan ada mayat. Jadi kita bisa lihat bahwa ini penggambaran yang sama saudara. Dengan kata lain, Raja Wali benar-benar disebutkan dalam Matius pasal yang ke-24. Tapi saudara mungkin berkata begini. Oke, jadi orang-orang yang berada di dalam kota, mereka akan melihat tanda bangsa Romawi, ya,
yang membawa panji-panji mereka dengan gambar Raja Wali dan matahari di atasnya tadi kita lihat, yang melambangkan dewa mitranya mereka, yaitu dewa matahari, dan tentara-tentara itu akan menyembah dewa matahari ini, dan orang-orang itu akan melihat lambang matahari ini, ya. Tetapi bagaimana mereka bisa melarikan diri ketika Yerusalem dikepung pada masa itu oleh tentara Roma? Faktanya saudara, melalui suatu mukjizat yang luar biasa dari Tuhan, mendadak Jenderal Sestius yang mengepung pada masa itu mundur pasukannya, saudara. Perhatikan apa yang Rono buat katakan kepada kita. Setelah bangsa Roma di bawah pimpinan Sestius mengepung kota itu, tanpa diduga mereka meninggalkan pengepungan itu pada waktu segalanya justru tampak menguntungkan untuk segera mereka lakukan serangan. Jadi sebenarnya mereka di posisi di atas angin ketika mereka mengepung kota Yerusalem, tapi nggak tahu bagaimana mereka tiba-tiba keluar. Mereka tiba-tiba pergi. Kota yang dikepung yang merasa tidak mungkin berhasil bertahan sudah hampir menyerah ketika Jenderal Roma itu menarik pasukannya tanpa alasan yang jelas sedikit pun. Perhatikan bagaimana Flavius Josephus menjelaskan yang sama. Tanpa dipermalukan, Sestius mundur dari kota tersebut tanpa alasan apapun sama sekali. Dan tentu saja orang-orang Yahudi lalu mengejar kota, ya. Tentara Roma sudah bisa baca di dalam kemenangan akhir. Mereka berkata, oh ini tanda dari Tuhan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi tadi. Ya, oleh nabi-nabi tadi. Kita bisa lihat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Ini tandanya, mari kita keluar. Mari kita bunuh mereka. Ya, banyak orang tentara-tentara Roma yang dibunuh. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang di dalam kota, ya, orang-orang Kristen yang berada di dalam kota, saudara, mereka meninggalkan kota ketika melihat tanda yang Yesus sampaikan, bahwa ketika tentara ini mengepung, mereka harus keluar, ya kata dia. Lalu mereka keluar, saudara. Bahkan Josephus katakan ketika tentara ini balik di tahun 70 di bawah Jenderal Titus, ya. Josephus katakan 1,1 juta orang Yahudi disalibkan di luar tembok kota Yerusalem. Ya, dan bahkan Roh Nubuat katakan kepada kita, saudara, tidak satupun dari orang Kristen yang binasa pada waktu penghancuran Yerusalem di tahun 70. Karena mereka telah melihat tanda Raja Wali itu. Mereka telah melihat mataharinya, saudara. Mereka telah melihat Roma menyembah itu. Mereka melihat kekejian itu, saudara. Mereka tahu bahwa karena itu adalah penelantaran yang akan segera terjadi. Itulah sebabnya ketika Roma mundur, mereka berkemas dan langsung mereka pergi. Karena mereka tahu ini tanda yang Tuhan sampaikan 40 tahun sebelumnya. Bahkan sesungguhnya mereka lari ke pegunungan, saudara. Ya, pernahkah saudara mempelajari, ya, sebelumnya bahwa nanti akan ada suatu negeri yang berlambangkan Raja Wali, yang ada kaitannya dengan matahari, ya, suatu peraturan akan dikeluarkan terhadap mereka, yang pada akhirnya akan membuat orang-orang Kristen akan lari ke pegunungan. Pernahkah saudara mendengar ini? Kita akan bahas sahabat depan, saudara. Ya, dari mana Ellen White mendapatkan gagasan ini, saudara? Dari Matius 24. Dia mendapatkan gambaran ini. Inilah typologi yang saya mau katakan. Apa yang akan terjadi akan terjadi lagi. Dan kita akan pelajari dalam pelajaran kita berikutnya. Perhatikan Roh Nubuat katakan, saudara. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang penuh amat rahmat telah mengarahkan peristiwa-peristiwa demi kebaikan umatnya. Tanda yang dijanjikan telah diberikan kepada orang-orang Kristen yang menunggu. Dan sekarang suatu kesempatan ditawarkan kepada semua yang mau mematuhi peringatan Sang Juru Selamat. Ya, ini yang terjadi, saudara. Tanda diberikan kepada orang-orang itu, bahwa kalau kamu lihat tanda itu, kamu lari. Perhatikan apa yang Yesus katakan, saudara. Ketika dia katakan demikian, maka orang-orang yang berada di Yudea haruslah melarikan ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang dari rumah mereka. Dan orang yang sedang berada di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaian. Coba saya tanya, apakah penting untuk mengawasi tanda-tanda ini, saudara? Ya, hanya mereka yang mengawasi tanda-tanda ini yang bisa meloloskan diri ketika Yerusalem dikepung di tahun 70, saudara. Tapi mungkin beberapa orang katakan, saya nggak tertarik dengan apa yang akan datang, tanda-tandanya. Saya lebih tertarik tentang siapa yang akan datang nanti. Ya, saya mau katakan, saudara, ya, dan saya mau ingatkan, jika kita tidak tertarik tentang apa yang akan datang, kita akan salah menerima siapa yang akan datang nanti. Ini yang terjadi karena Alkitab menjelaskan tentang hal itu kepada kita. Tanda-tanda itu diperlukan supaya kita tidak tertipu. Yesus mengawali khotbahnya dengan berkata, ya, berwaspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan
kamu. Ya, Yesus katakan demikian. Dan pertanyaan saya, ya, sebelum kita mendekati penutupan dari pelajaran kita, ada berapa golongan yang ada di kota Yerusalem? Ada 2. Ya, apakah terjadi pemisahan sebelum penghancuran Yerusalem? Ya. Apakah ada pemisahan sebelum penghancuran Yerusalem dalam perjanjian lama? Apakah ada tanda yang diberikan Tuhan kepada umat-umat Tuhan? Iya, saya mau katakan. Apakah umat Tuhan selamat ketika penghancuran itu terjadi? Iya. Ya. Jadi saudara, kita bisa melihat hal yang sama di penghancuran pertama, hal yang sama di penghancuran kedua, akan sama polanya di penghancuran yang ketiga. Roh Nubuat katakan kepada kita, ya, tidak satupun orang Kristen yang binasa pada waktu Yerusalem hancur. Bukankah ini menarik, saudara? Tidak ada satupun orang Kristen yang binasa. Mereka semua sudah dimeteraikan, saudara. Ditandai oleh Tuhan sebagai umatnya. Mereka lolos, mereka keluar oleh sebab apa? Mereka selamat. Bahkan Josephus menggambarkan penghancuran kota itu, ya, dia katakan, saudara, kemalangan seluruh umat manusia dari awal dunia, kata dia, seandainya dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, tidaklah berarti apa-apa. Artinya apa? Begitu mengerikan di era itu. Ini adalah bencana terburuk sejak awal dunia. Itulah setidaknya yang dikatakan Josephus yang melihat peristiwa itu, saudara. Nah, saya ingin kita perhatikan satu hal terakhir sebelum kita tutup. Tahukah kita bahwa mereka semua yang lari dari Yerusalem memelihara satu hari yang sangat istimewa? Apakah saudara tahu? Tapi mungkin saudara katakan, masa iya? Ya, apakah Sabat terkait dengan kehancuran Yerusalem ya di zaman perjanjian lama? Iya. Mereka yang selamat ya, apakah mereka melihara Sabat? Iya, saudara. Apakah kota dihancurkan karena tidak memelihara Sabat? Iya, kita bisa lihat banyak sekali bukti-bukti di dalam Alkitab. Ya. Tapi mungkin saudara katakan, lah bukankah orang Yahudi memelihara hari Sabat? Saya mau katakan iya, betul. Tapi mereka memelihara hari Sabat palsu. Kenapa saya katakan Sabat palsu? Mereka memelihara Sabat mereka sendiri, ciptaan mereka sendiri, saudara. Ya, bukan Sabat Tuhan. Makanya seperti seakan-akan berbeda Sabatnya Yesus dengan Sabatnya mereka, benar nggak? Ya, kita bisa melihat mereka menciptakan Sabat mereka sendiri, saudara. Tetapi Tuhan memiliki umat yang memelihara Sabat dengan benar. Makanya Yesus katakan dalam Matius 24:20, berdoalah supaya pada waktu kamu melahirkan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Apakah umat Tuhan pada hari-hari terakhir adalah pemelihara Sabat? Iya, saudara. Bagaimana dengan sisanya? Apakah ada tanda-tanda yang lain? Ya, kita lihat tadi ada burung Raja Wali, ada matahari. Dan orang-orang yang menyembah Dewa Matahari, ya, Dewa Matahari pada Raja Wali itu, saudara, itulah kekejian yang akan mengakibatkan penelantaran. Kemurtatan nasional di pihak bangsa Israel mengakibatkan keruntuhan nasional. Dengarkan kata-kata ini, saudara. Kemurtatan nasional yang terjadi di pihak bangsa Israel mengakibatkan keterpurukan nasional. Dan ini akan terulang kembali. Dengan kata lain, kekejian yang mengakibatkan penelantaran, saudara. Ya, jadi apakah yang kita pelajari pada malam ini jelas, saudara? Bahwa adalah sangat penting bagi kita untuk memahami sejarah agar kita dapat memahami apa yang akan terjadi di masa depan dalam nubuatan yang Yesus sampaikan. Karena nubuatan ini punya penggenapan ganda. Karena murid-murid bertanya demikian. Bila manakah itu akan terjadi? Ya, dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Artinya, semua pola yang barusan kita lihat, saudara, itu akan terjadi sebelum Yesus datang. Dengan pola yang sama. Kita akan pelajari dalam pelajaran berikutnya, saudara. Karena Matius 24 memiliki makna ganda, paralel yang menakjubkan, saudara. Dan semoga kita siap untuk menghadapi apa yang digambarkan dalam Matius pasal 24. Ya, biarlah kita terus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan di masa-masa yang bahkan kita nggak tahu di depan ini akan ada apa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Saya, bila mana kita merasa terberkati dengan pelajaran tersebut, kita boleh menuliskan amin dalam ruangan chat.
Puji Tuhan. Terima Amin. kasih Brother Daryl untuk sebuah firman Tuhan yang begitu diperlengkapi dengan sangat luar biasa, membuatkan pemahaman kita bila mana Yesus katakan kalau kita memahami apa yang saya katakan ini akan berlaku, maka iman kamu akan lebih percaya kepadaku. Bila betul-betul itu terjadi. Jadi bila mana kita melihat peristiwa, nubuatan itu bukan hanya apa yang akan berlaku di hadapan, nubuatan adalah juga gambaran masa lalu, zaman sekarang, dan waktu yang akan datang. Dan bila kita melihat dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 katakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, membuatkan kita semakin teguh berpengharapan kepada Yesus. Dan kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengarkan ini, kalau Anda bila ada di antara kita yang rindu untuk mempelajari pelajaran ini, saya akan postkan di ruangan chat nomor telepon saya ataupun hotline untuk Atlas Generation K Group ini, supaya kita boleh bagikannya di dalam YouTube dalam bentuk recording. Tetapi recording itu